Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-75 tahun. Indonesia maju. Satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa untuk mengisi kemerdekaan, mari kita terus bekerja dan berkarya untuk kemajuan Ibu Pertiwi, dan mari tanamkan jiwa nasionalisme kita, bubuhkan rasa kebinekaan, hilangkan sifat rasisme di muka bumi Indonesia. Untuk itu, mari sejenak kita berdoa demi kemakmuran bangsa Indonesia, demi kecintaan kita terhadap negeri ini. Semoga bangsa kita Indonesia ini terus melangkah maju dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, mari kita berdoa sejenak menurut kepercayaan kita masing-masing untuk bangsa Indonesia lebih maju dan sejahtera. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini merupakan salah satu kemajuan bekerja dan berkarya untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan asas pemerataan pembangunan di seluruh penjuru tanah air, Indonesia terus membenah diri dan bekerja dan berkarya menunjukkan kapasitasnya sebagai bangsa yang besar dan mampu disegani dunia. Namun, itu tak akan terjadi bila kita terpecah belah oleh sikap rasisme yang akhir-akhir ini terus meraja. Mari kita pupuk dan tanamkan kecintaan terhadap negeri ini dengan sikap kebinekaan dan rasa persaudaraan. Bangsa Indonesia lahir kokoh dengan perbedaan agama, suku, dan bahasa. Namun kekuatan itu juga yang akan menghancurkan itu semua. Oleh karena itu, mari kita pupuk rasa nasionalisme kita dengan nilai-nilai Pancasila yang luhur. NKRI, harga mati, merdeka! Kali ini saya, Edi Sundoro, akan menyajikan beberapa capaian pembangunan dari progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Saya akan mulai memaparkan progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini mulai dari trek lurus. Di trek lurus ini, saya melihat pengerjaan pemerataan dan pengerasan tanah terus dilakukan untuk meratakan ketinggian struktur tanah, sehingga ketika dilakukan pengaspalan akan mudah dikerjakan, dikarenakan di seluruh lintasan sirkuit mempunyai ketinggian lintasan yang sama, atau kita bisa sebut sebagai lintasan yang mempunyai pemerataan ketinggian yang merata. Masih di trek lurus, dan kita ketahui bersama bagi bosku yang terus memantau perkembangan sirkuit MotoGP Mandalika ini pasti sangat tahu letak terowongan atau tunnel pertama yang letaknya dekat tikungan pertama. Terowongan pertama ini proses penggalian dasar terowongan terus dilakukan. Saya lihat penggalian sudah mencapai 70% pengerjaan penggalian dasar. Selanjutnya ketika penggalian dasarnya sudah selesai, maka dilanjutkan dengan pembetonan terowongan itu sendiri. Kita lihat bersama bak ekskavator tanpa lelah menggali dan mengeruk tanah lalu diangkut oleh dump truk. Proses penggalian ini benar-benar memerlukan teknik yang profesional dikarenakan dikeruk semakin dalam, bermunculan mata air yang menyulitkan proses penggalian. Namun dengan keahlian dan sigap, hal ini dapat diatasi dengan cara melakukan penyedotan air secara kontinu selama proses pengerjaan penggalian terowongan ini berlangsung. Dengan alat penyedot air dengan bantuan tenaga listrik juga, lalu dialirkan jauh untuk menghindari genangan selanjutnya dengan menggunakan selang air yang dihubungkan di mesin penyedot tersebut. Oh ya bosku, bahwa kesiapan pembuatan terowongan ini terlihat progres positif, sebab baru saja saya lihat bahwa 4 truk pembawa besi berukuran besar yang akan menjadi penguat pondasi awal terowongan 1,
ke-2 dan jambatan atau drainase di tikungan ke-13. Selain itu ada satu truk pembawa beton yang akan menjadi penopang lintasan, nantinya akan menjadi pelapis bawah dari aspal yang akan menutupinya dan menjadi dinding dari terowongan ini. Masih di trek lurus, di ujung trek lurus masih dalam tahap pengerasan dan pemerataan lapisan tanah atau agregat tanah. Selanjutnya menuju tikungan kedua bahwa galian struktur tanah dilakukan walaupun aktivitas di lintasan pertama tidak ada aktivitas pengerjaan lagi. Begitu pula dengan tikungan ketiga dan keempat, namun lintasan keempat menuju tikungan kelima terus dilakukan pemerataan dan pengerasan lintasan. Begitu pula dengan tikungan 5 menuju tikungan ke-6 juga masih dilakukan pengerjaan pemerataan dan pengerasan lintasan. Namun berbeda dengan lintasan ke-6 yang terdapat aspal atau lapisan pertama sebagai proses awal uji coba pengaspalan dan melihat pemerataan dan ketebalan dari aspal tersebut. Pengerjaan pengaspalan ini masih belum ada progres yang lebih jauh lagi, mungkin akan ditunda atau menjadi percontohan saja, dan masih melihat aktivitas dari para pekerja yang terus mengukur pemerataan lintasan dengan menaruh stek kayu yang diberikan pita sebagai penanda ketebalan aspal yang akan dibubuhkan di lintasan ke-6 ini. Aktivitas dari tikungan ke-5 sampai ke tikungan ke-7 aktivitas proyek terus dilakukan. Begitu halnya dengan terowongan kedua, di mana hanya satu bang ekskavator yang lagi asik sendiri merapikan galian dasar dari terowongan ini. Kita bisa melihat bersama bahwa air di terowongan ini terlihat begitu banyak. Sempat saya merasa gerah dan ingin berenang saja karena terlihat jernih, bosku. Kayaknya asik kalau kita lompat lalu menyebur di sana. Ini yang saya sampaikan sebelumnya bahwa lintasan sirkuit ini sangat dekat dengan bibir pantai, sehingga air pun cepat merembes bila dilakukan penggalian yang cukup dalam. Supaya aktivitas proyek tetap berjalan, maka dilakukan pembuangan air di kolam terowongan ini supaya mempermudah proses penggalian dengan menggunakan penyedot air seperti yang dilakukan di terowongan pertama tadi. Saya melihat dan menyimpulkan ketika penggalian dasar dari terowongan 1 sudah rampung, maka dilanjutkan pengerjaan galian dilakukan di terowongan kedua ini. Menuju tikungan ke-8 bahwa tidak ada aktivitas proyek, di mana lintasan ke-8 ini menuju tikungan ke-9 masih perlu pelapisan tanah dan pengerasan struktur tanah lagi. Begitu pula dengan tikungan ke-9 masih lintasan dalam proses pemerataan, penimbunan dan pengerasan struktur tanah lintasan. Menuju tikungan ke-10, di mana bukit ini terus melandai mungkin 2 minggu ke depan, bosku, lintasan ke-9 menuju tikungan ke-10 akan terhubung. Walau aktivitas pengerjaan ada, namun hanya sendiri bang ekskavator bekerja. Saya lihat kok sedih bang ekskavator. Kita bergerak menuju lintasan ke-10 menuju tikungan ke-11, di mana lintasan ke-10 ini sudah sangat baik pengerjaan pengerasan dan penimbunan struktur tanah lintasan, dan saya melihat ada pekerja Wika yang lagi asik mengukur ketinggian lintasan, dan baru kali ini ada bocah-bocah yang melintas di sirkuit ini. Ternyata warga yang tinggal di tengah sirkuit ini yang mau bersantai ria di Pantai Seriti. Selanjutnya ke tikungan ke-11 masih dalam tahap pengerasan dan penimbunan. Terlihat tumpukan material tanah masih tertumpuk bak gunung tingginya, dan aktivitas proyek terlihat di tikungan ke-11 menuju tikungan ke-12 ini. Dari tikungan ke-12 menuju ke tikungan ke-13, lintasan ke-12 ini masih di servis rootnya, masih perlu penimbunan struktur tanah yang dalam, jadi perlu pengerjaan ekstra lagi bagi pekerja Wika. Bergerak menuju tikungan ke-13, bim salabim abrak-kedabrak, akhirnya satu jambatan penghubung lintasan ke-12 menuju tikungan ke-13 ini sudah dirobohkan, sehingga pembuatan drainase yang besar sebagai penghubung lintasan ke-12 menuju ke-13 ini akan segera dilakukan pembetonan. Kesiapan pengerjaannya sudah dimulai dilakukan, dan kita lihat tadi
ribuan besi besar sudah siap untuk pembuatan drainase di tikungan ke-13 ini. Untuk lintasan ke-13 menuju tikungan ke-14 masih terus dilakukan penambahan struktur tanah lintasan dan pemadatannya. Untuk lintasan ke-14 menuju 15 sama seperti biasa masih proses penambahan struktur tanah, dan begitu juga dengan tikungan ke-15 sampai ke-17. Menuju tikungan ke-16 masih dilakukan pengecoran dalam tanah, di mana di lintasan ke-16 ini aktivitas pengecoran terus dilakukan, di mana di tikungan ke-17 sudah selesai proses pengecoran beton dalam tanah. Kesimpulan review kali ini bahwa progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika hari demi hari mengalami peningkatan yang sangat signifikan untuk mengejar waktu. Semua tikungan dan lintasan sudah terhubung dan teraspal bulan Januari tahun 2021 mendatang. Untuk itu, mari terus kawal pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini, bosku. Cukup sekian informasi yang saya dapat sampaikan, dan buat bosku yang tidak berat tangan untuk melakukan like, share, dan subscribe demi viralnya sirkuit MotoGP Mandalika ini, dan akhirnya banyak yang mengawal pembangunannya dan peduli terhadap pembangunan nasional ini. Saya Edi Sindoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasi.